Tiap kali saya bikin konten oleh pendukung paslon nomor urut 2 selalu dibilang fitnah, hoax, gedabrus lah segala macam. Sebetulnya pikir ya, buat kami yang bukan pendukung paslon nomor 2 khusus. Buat saya, kalau saya dan teman-teman bikin konten, kami itu nggak perlu bikin konten hoax, nggak perlu bikin konten fitnah. Kenapa? Karena kelompok dua ini ya, mulai dari Prabowo, Gibran, Jokowi, Bu Riana, partai pengusung, PSI, Golkar, Kaisang lah segala macem. Mereka itu orang-orang yang kreatif bikin ulah, kreatif bikin masalah. Akibatnya dengan gampang kami bisa bikin konten untuk melawan kebusukan-kebusukan mereka. Sekarang kalau saya ditanya atau saya dituduh fitnah, hoax, tiap kali saya tanya balik, tunjukkan fitnahnya di mana. Nggak ada yang bisa jawab balik. Seperti yang tadi saya katakan, kami tidak perlu bikin narasi fitnah. Semuanya ada, nyata, belak-belakan, telanjang, vulgar di depan mata. Kalau saya katakan Prabowo itu pelanggar HAM berat di masa lalu, fitnahnya di mana? Kalau saya mengatakan Prabowo itu dia ngurus food estate mangkrak, fitnahnya di mana? Kalau saya bilang juga food estate itu gampang, sebetulnya hanya tanam singkong. Terus kenapa ini bisa gagal? Fitnahnya di mana? Kalau masalah food estate itu ditangani oleh PT Agrinas yang dimiliki oleh Roni Prabowo, bahkan bisa jadi Prabowo sendiri, terus fitnahnya di mana? Gibran lagi. Dia cuma 2 tahun berkuasa langsung lompat gara-gara keputusan MK yang kontroversial nomor 90 itu. Fitnahnya di mana? Kalau dia nggak bisa atau nggak pinter ngomong, pengetahuannya cetek, fitnahnya di mana? Yang kasus asam sulfat, apakah itu bukan salah satu buktinya? Dan kesalahannya masih bererot panjang. Jokowi coba. Kalau saya mengatakan bahwa Jokowi adalah perusak demokrasi Indonesia, itu kata majalah Time Internasional. Dan majalah-majalah luar negeri juga menyoroti politik dinasti. Mulai dari South China Morning Post, kemudian Financial Times, kemudian Hasselblad dari Jerman juga. Terus fitnahnya di mana? Ibu Suri yang cawe-cawe dalam pengertian negatif sehingga ikut campur pencalonan Gibran sebagai bacawa pres. Hoaxnya di mana? Begitupun juga partai PSI, kader yang contohnya ada Armando, yang dulu bilang mari gunakan akal sehat, kita tidak akan pilih Prabowo karena segambreng dosa bla 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 bla, tapi kemudian dia dukung Prabowo. Ngomong mencela-mencela seperti itu, fitnahnya di mana? Jadi sekali lagi saya katakan, bagi saya kreator konten amatir ini, untuk saya membuat konten nggak perlu bikin hoax, karena kelompok 02 dengan kubu-kubunya itu, mereka sendiri yang kreatif bikin ulah. Semuanya itu ada track recordnya. Kalau kalian mau tunjukin linknya gampang. Contohnya aja, kalau saya katakan bahwa Jokowi itu perusak demokrasi Indonesia, bukan hanya kata media luar negeri, kalau Jokowi juga seperti itu. Revisi undang-undang KPK sehingga KPK sekarang ada di bawah kendali dia, itu bukan hoax kan? Atau undang-undang yang DKJ, daerah khusus Jakarta, nggak ada angin nggak ada apa, tiba-tiba tidak masuk dalam prolegnas pun juga enggak, tiba-tiba dibahas dan langsung lancar siap menjadi undang-undang. Itu hoaxnya di mana? Alasan saya melakukan hal ini ya, kami ada di daerah Sulawesi Utara, kami tuh punya prinsip pepatah kuno yang mengatakan sito tumo timoto. Artinya manusia menjadi manusia untuk memanusiakan manusia lain. Dengan demikian, kalau saya melakukan narasi saya haruslah narasi yang bisa membangun, yang bisa menjadi pemikiran, yang menjadi pencerahan. Nggak mau saya bikin hoax. Karena hal itu, dan juga karena saya masih takut sama Tuhan saya. Mari rekan-rekan kita bijak dalam memilih. Bantai 02.